Shalom teman-teman semua, selamat bergabung di ibadah gabungan PT dan GPIB Manuel Tanjung Pandan dengan metode rekaman YouTube. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai, baiklah semua, marilah kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Baiklah teman-teman semua, kita masuk ke doa pembukaan, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk bimbingan, penyertaan, napas kehidupan semuanya ya Tuhan, yang masih senantiasa Engkau sediakan bagi kami sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini ya Bapa, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau sertai ibadah kami ini ya Tuhan, supaya bisa berjalan dengan segala baik ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa, kiranya badai COVID-19 ini bisa cepat berlalu ya Bapa, supaya kami anak-anak-Mu bisa kembali berkumpul bersama dan bersekutu di rumah-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah teman-teman semua, sebelum mendengarkan khotbah, kita mengangkat pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu
Shalom adik-adik teruna dan rekan-rekan Gerakan Pemuda, bersama dengan Vikaris Patrick di sini. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita dari kitab Kidung Agung, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Kidung Agung pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Jika rekan-rekan pemuda dan adik-adik teruna sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk segala berkat Tuhan, kebaikan, kasih sayang yang boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami, dan Tuhan yang boleh mempersekutukan kami kembali di rumah masing-masing dengan menyaksikan streaming YouTube. Kami boleh tetap beribadah, bersemangat, bersukacita, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan sebentar bersama-sama kami akan membaca, sekaligus merenungkan sebagian keindahan daripada firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, berdiam dan bekerja di dalam hati setiap kami, memampukan kami semua untuk dapat memahami, mengerti setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan terhadap setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Saya akan membacakan Alkitab untuk kita semua. Rekan-rekan pemuda, saya undang untuk bangkit berdiri. Kidung Agung pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Di bawah perikop, cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Haleluya. 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 Adik-adik teruna dan rekan-rekan pemuda, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom, apa kabar? Kiranya kita semua, baik adik-adik dan rekan-rekan pemuda yang ada di rumah masing-masing, boleh dalam kebaikan dan perlindungan Tuhan. Adik-adik teruna dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, saya rasa setiap kita tidak asing dengan yang namanya status berpacaran. Ada yang melihat status ini adalah sebuah hal yang penting ketika menjalin hubungan yang lumayan serius dengan seorang kekasih atau seseorang yang paling tidak kita suka atau kita sayang. Namun ada juga yang tidak. Tetapi mungkin kita bisa sepakat jika di dalam status ini adalah masa-masa di mana kita sedang saling belajar, saling mengenal lebih jauh, mengenal sifatnya, mengenal karakternya si dia, kemudian belajar untuk mengasihi, belajar untuk melihat dan saling memastikan kecocokan antara satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya adik-adik teruna dan rekan-rekan pemuda sudah lebih tahu lah. Dalam status berpacaran, setiap kita belajar membuat dan menjaga komitmen. Baik itu disetujui oleh kita bersama dengan pasangan atau bahkan hanya oleh diri kita sendiri. Begitupun juga sebaliknya, hanya pasangan kita yang membuat dan menjaga komitmen. Komitmen untuk bersikap setia, mau dan berusaha untuk memahami keadaan, kemudian tidak bersikap egois, dan banyak hal lainnya yang juga tentu teman-teman dan adik-adik sendiri ketahui. Kita bisa melihat itu semua sebagai bagian daripada tuntutan yang sebenarnya sifatnya baik.
namun kadang menjadi seperti kekangan bagi segelintir orang karena tuntutan-tuntutan tersebut sifatnya menjadi terlalu berlebihan. Pertanyaannya, adik-adik, rekan-rekan pemuda, apakah kita perlu untuk berpacaran dengan tujuan-tujuan seperti yang saya jelaskan sebelumnya? Jika perlu dan kita menjalaninya, kemudian kita atau pasangan kita merasa terkekang, apakah ada yang salah dengan komitmen yang kita buat dan kita jalani? Apa yang seharusnya kita lakukan? Kiranya ketiga pertanyaan ini akan terjawab ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kidung Agung 8 ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh dengan tema komitmen cinta. Syair Kidung Agung ini, rekan-rekan pemuda, adik-adik teruna, disampaikan atau dituliskan oleh seorang perempuan bagi pasangannya. Wah, luar biasa ya. Kita boleh melihat seorang perempuan membuat syair puisi untuk seorang laki-laki. Perempuan yang hendak untuk meyakinkan pasangannya atau bahkan juga menunjukkan terhadap para pembaca dan pendengar syair ini bahwa cintanya sangatlah berkualitas. Ayat yang ke-6 merupakan penjelasan bahwa cintanya bersifat kuat dan kekal. Taruhlah aku seperti materai di hatimu. Kita semua tahu bahwa ketika sebuah surat atau dokumen dimateraikan, maka sifatnya menjadi sah atau kuat di mata hukum, sangat berharga. Bahkan dengan berani ia juga menegaskan bahwa cintanya kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Ada usaha untuk memperbandingkan cintanya si perempuan dengan maut dan dunia orang mati. Sekaligus ingin menjelaskan bahwa ia atau si perempuan ini siap untuk mencintai sampai mati atau sampai maut memisahkan mereka berdua. Hal ini menggambarkan sebuah kesetiaan yang begitu besar, teman-teman. Tidak bisa membayangkan jika kata-kata seperti ini bukan hanya diucap, tetapi juga dilakukan dan dibuktikan oleh pasangan kita. Berbahagialah kita yang memiliki pasangan yang seperti demikian. Kemudian di ayat yang ke-7, sang perempuan juga menjelaskan tentang semangat dan rasa cinta yang tidak pernah padam, karena menyala-nyala sama seperti halnya nyala api Tuhan. Baik disiram oleh air, dialiri oleh derasnya aliran sungai, bahkan harta kekayaan sekalipun tidak dapat memadamkan cinta, menghanyutkan, atau bahkan menggantikan cintanya. Luar biasa. Tentu luar biasa bukan karena seorang perempuan yang menyuarakan kata-kata romantis yang begitu indah kepada seorang laki-laki, melainkan kesungguhan, keseriusan, dan ketulusan cintanya membuat kita terkagum-kagum ketika membaca syair ini. Kurang lebih ini adalah merupakan komitmen cinta, teman-teman, yang dipegang dan dihidupi oleh seorang pasangan. Bagaimana jika hal ini dihayati oleh kedua pasangan? Hubungan yang ada tentu akan terjaga dan terjalin dengan baik, bukan? Dari sini setiap kita dapat memahami bahwa ya, cinta dan komitmen menjadi sebuah hal yang penting dalam menjalin sebuah relasi, baik itu relasi pertemanan, berpacaran, maupun kehidupan berumah tangga. Firman Tuhan memang haruslah menjadi fondasi daripada hubungan kita dengan sesama, tetapi cinta juga merupakan salah satu unsur yang penting yang kemudian memberikan rasa di dalam hubungan. Cinta yang memantapkan hubungan, cinta juga yang meneguhkan hubungan kita. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika menjalin hubungan yang cukup serius dengan orang terkasih, atau bahkan hidup rumah tangga atau hidup dalam keluarga tapi tidak ada cinta. Coba bayangkan, teman-teman. Tidak ada cinta antara seorang sepasang kekasih, tidak ada cinta antara suami dan istri, tidak ada cinta antara orang tua dengan anak, dan begitu pun sebaliknya, anak dengan orang tua. Tidak ada cinta. Apa yang akan dirasakan di dalam hubungan seperti demikian, adik-adik teruna, rekan-rekan pemuda?
Ada banyak hal yang mungkin akan terjadi. Tidak saling peduli, tidak saling setia, kemudian tidak saling menopang, selalu ada kebencian dan kepura-puraan yang sering sekali terjadi, dilakukan dan dirasakan di tengah-tengah hubungan tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi setiap kita, baik yang mau memulai atau belajar berpacaran, baik juga untuk setiap kita yang sedang menjalani hubungan berpacaran, ataupun bagi setiap kita yang hendak untuk masuk ke dalam sebuah hubungan yang lebih serius, berumah tangga, menikah. Bukan hanya memastikan apakah kedua pasangan memiliki kecocokan, apakah kita bisa saling mengisi kekurangan ya kira-kira, apakah kita bisa saling mendukung, apakah kita bisa saling setia, tetapi yang paling penting juga apakah benar kita saling cinta. Bahkan bukan soal cinta terhadap pasangan, tetapi juga terhadap anggota keluarga, terkhusus orang tua daripada pasangan kita. Karena pernikahan bukan hanya mempersatukan sepasang kekasih sebagai sebuah keluarga, melainkan juga mempersatukan dua keluarga menjadi sebuah keluarga besar. Cinta adalah hal yang penting, teman-teman. Lewat cinta kita membangun sebuah hubungan yang tidak memaksakan kehendak. Kita bisa saling memberikan perhatian atas kebutuhan antara satu dengan yang lain. Tidak ada intimidasi ataupun kebohongan, bahkan yang ada hanyalah kerendahan hati. Tentang komitmen, tentu ini juga salah satu usaha bagi setiap kita untuk saling menjaga dan membangun cinta, bukan? Baiklah komitmen dijaga dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kita. Bukan hal yang justru bersifat menuntut. Pasangan kita harus begini, harus begitu. Seolah-olah kita membuat pasangan seperti halnya apa yang kita inginkan. Kita setir mereka. Jika ada rasa tidak nyaman, baik dari kita ataupun dari pasangan kita karena sikap yang didasari oleh komitmen yang telah dibuat, berarti ada yang salah dengan komitmen tersebut. Apakah benar kita berkomitmen di dalam hubungan karena dasar cinta atau justru karena hal lain atau lebih mementingkan ego kita sendiri? Karena cinta tidak saling memaksakan kehendak, tidak saling mengintimidasi, tidak berbohong dan bersikap setia. Mungkin pembacaan kita pada hari ini tidak secara langsung menjelaskan maksud Tuhan tentang bagaimana manusia harus mencintai dan membangun serta menjaga komitmen di dalamnya. Tetapi kita semua tahu bahwa Tuhan sendiri yang mengenalkan dan mewujud nyatakan cinta kasih terhadap manusia. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pengorbanannya di kayu salib, mengajarkan terhadap setiap kita tentang komitmen cinta yang sesungguhnya. Marilah kita senantiasa melibatkan Tuhan, Sang Sumber cinta, bukan hanya ketika kita jatuh cinta, hendak menyatakan cinta, melainkan juga ketika kita merajut dan membangun cinta terhadap pasangan dan sesama kita, manusia. Amin. Adik-adik teruna dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kembali menyapa kehidupan setiap kami pada hari ini. Kami boleh kembali diingatkan tentang betapa pentingnya cinta dan komitmen dalam menjaganya, sehingga relasi yang baik boleh kami rawat, kami tumbuhkan, kami jaga bersama dengan orang-orang terkasih, sesama kami manusia dan juga seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan, cinta kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan yang Tuhan boleh berikan dan kami rasakan tengah-tengah kehidupan kami, sehingga ada begitu banyak pembelajaran di mana kami juga harus mengasihi, menyatakan cinta terhadap sesama dalam seluruh tingkah laku perbuatan kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat Tuhan, pikiran, perkataan, perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan ataupun sesama kami. Kiranya ada begitu banyak tuntunan Tuhan yang boleh membantu kami untuk terus belajar, memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk setiap kami sebagai teruna dan pemuda, kiranya boleh dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan, hikmat bijaksanaan Tuhan yang boleh senantiasa
menuntun kami dalam melakukan, memikirkan, memutuskan segala sesuatu, sehingga apa yang kami perbuat dan apa yang kami lakukan boleh menghasilkan sesuatu yang baik, bukan menjadi batu sandungan, tetapi boleh membawa damai sejahtera, kebaikan, dan berkat bagi banyak orang. Berkati kami Bapa dalam setiap usaha, pekerjaan, berkati setiap apa yang boleh kami lakukan sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga, pelajar, mahasiswa, pekerja tempat pekerjaan kami, sebagai siapapun kami, dimanapun kami berada Bapa, kiranya boleh dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami, kedua orang tua kami, adik kakak, seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, kiranya boleh dalam perlindungan sebagaimana Tuhan menyertai dan berkati kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, terkhusus GPIB Manual Tanjung Pandan, baik juga untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di seluruh muka bumi ini. Kiranya ada begitu banyak campur tangan Tuhan yang boleh bekerja dalamnya, dalam setiap program kegiatan, pelayanan-pelayanan yang boleh berlangsung, di tengah-tengah keterbatasan boleh memperlengkapi setiap mereka yang boleh bertugas, para pendeta, para vikaris, majelis presbiter penatua, siapapun mereka ataupun kami sendiri Tuhan, yang boleh ambil bagian dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Ada berlimpah-limpah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh terus bersemangat, bersuka cita memuji nama Tuhan lewat pelayanan yang boleh kami lakukan. Dan biarlah itu semua boleh kami lakukan hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk kota Tanjung Pandan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik yang di pusat, daerah-daerah. Kami berdoa untuk para dokter, tim medis, perawat, siapapun mereka yang juga boleh ambil bagian sebagai sukarelawan dalam penanggulangan pencegahan COVID-19 maupun dalam usaha kesembuhan. Kiranya keputusan, kebijakan, segala sesuatu yang boleh dilakukan itu sesuai dengan hikmat Tuhan dan yang terbaik bagi kami. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi pribadi yang terus berharap kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan sedang bekerja dan pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Setiap pergumulan kami, pengharapan, kerinduan kami, Tuhan yang maha mendengar lewat setiap doa yang kami panjatkan. Kiranya Tuhan juga yang mengabulkannya. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati, boleh melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, baik buruk, sukacita, duka cita, yang membahagiakan maupun yang membuat kami sedih sekalipun, walaupun tidak selaras dengan apa yang kami boleh panjatkan lewat doa-doa, tapi kami boleh melihat itu semua yang terbaik dari Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya dalam tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah teman-teman semua, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Allah Sumber Kemurahan. Kecilin sedikit volume suara jangan kayak saya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber
berkat. Berilah dengan teladan senang, beri kepada Tuhanmu, takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Siap, Kak? Baiklah teman-teman semua, kita masuk ke doa persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan tadi ya Bapa. Kiranya firman tersebut bisa kami jadikan pedoman dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami yang sedikit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini ya Tuhan, supaya berguna untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Dan kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, Engkau berkati kehidupannya. Kiranya kehidupan mereka selalu dilimpahi oleh berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan nama Yesus, haleluya, amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Adik-adik teruna dan rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati setiap kita, para teruna dan pemuda, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian
Demikianlah ibadah gabungan, pelkat pelayanan teruna, dan gerakan pemuda telah selesai. Sampai berjumpa lagi adik-adik dan rekan-rekan pemuda di ibadah live streaming minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.